Yuk. Bab 1005 sampai bab 1008. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Wakil Direktur Ming berkata kepada Huaduo, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat datang dan bantu paman." "Gadis, kamu tidak tahu harus berkata apa, dan kamu hanya mengatakan apa saja. Kami punya kartu truf di tangan kita. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak dari mereka? Jika beberapa orang dengan motif tersembunyi mendengarkan mereka, bisakah kamu dan aku tetap bertahan di game ke-6? Kata-kata Wakil Direktur Ming jelas ditujukan kepada Wakil Direktur Sun Listen. Setelah mendengar ini, ekspresi Wakil Direktur Sun langsung berubah. Mata melebar, Wakil Direktur Chow Ming tampak terkejut. Huaduo buru-buru melangkah maju dan mendatangi Gong Yang Kaitai. Sambil membantunya berjalan ke belakang, dia buru-buru meminta maaf kepada Wakil Direktur Ming dengan suara rendah. "Saudari Ming, saya salah." Wakil Direktur Ming menghela nafas pelan, lalu dia mengarahkan pandangannya pada Ram Kaitai. Tapi ada sedikit senyuman di wajahnya, dan dia berbisik, "Tapi untungnya, kita semua adalah orang-orang kita sendiri di sini. Ayo pergi, mari kita ke belakang bersama paman untuk berbicara secara detail." Wakil Direktur Sun berencana untuk mengikutinya bersama. Tapi Gong Yang Sanhe melangkah maju, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya, dan berkata kepada Gong Yang Sanhe, "Wakil Direktur Sun, ayo kita pergi ke ruang samping untuk minum teh dulu." Wajah Wakil Direktur Sun menunjukkan sedikit tidak punya pilihan. Namun di rumah Gong Yang, dia tidak berani terlalu gegabah. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengikuti di belakang Gong Yang Sanhe. "Mari kita bicara tentang Li Fugui." Membawa domba jantan Lina di punggungnya di pegunungan yang dalam dan hutan lebat, sebelum dia menyadarinya, waktu sudah mencapai tengah hari. Mereka akhirnya menemukan tempat tinggal, di belakang lembah, di lereng bukit yang agak datar, kebetulan ada sebuah gua. Gua tersebut tidak besar, pintu masuknya kurang dari 1,5 meter, namun terdapat keunikan gua di dalamnya. Setelah masuk, ternyata di sana ada berbagai macam barang buatan surga, terdapat meja kursi dari batu, ditambah tempat tidur dari bahan batu alam. Yang terpenting terdapat lubang kecil pada dinding batu di sisi kiri pintu masuk gua. Lubang kecil tersebut mengarah langsung keluar gua, seperti perapian alami. Melihat situasi ini, Li Fugui sangat gembira dan bercanda kepada Gong Yang Lina yang duduk di kursi batu di sebelahnya. "Gadis kecil, lihat ini. Ini hanya diatur dengan sengaja oleh Tuhan. Haha, posisi yang bagus. Keduanya dari kita tidak akan memiliki masalah tinggal di sini selama sisa hidup kita." Gong Yang Lina telah dipermalukan di bawah tangan gangster Li Fugui. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, cahaya terang muncul di matanya dan dia mendengus dingin. "Kamu pikir kamu ini siapa? Sudah ku bilang. Bahkan jika kamu membawaku ke ujung bumi, keluarga Gong Yang kita akan menemukannya lebih cepat atau nanti. Ketika ayahku dan beberapa pamanku datang, mereka pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Li Fugui hanya tersenyum dan berkata dengan tidak setuju, "Apa yang kamu bicarakan? Sungguh memalukan pemandangannya, bukan? Lihat di bagian depanmu itu, tanahnya datar. Yang perlu kita lakukan hanyalah menebang pohon-pohon di tanah itu. Lalu kita akan menyuruh perempuan membajak dan laki-laki menganyam. Kamu membawa air dan aku akan menyirami kebun. Kamu membajak tanah dan aku akan menenun. Saudaraku, aku akan membawamu hidup seperti sepasang dewa dan abadi. Berapa hari yang dibutuhkan? Tahun depan. Kami berdua akan memiliki beberapa anak, dan kemudian suami dan istri bisa pulang ke rumah." Mata Gong Yang Lina berdarah. Dia sekarang tahu betapa baiknya pria yang diperkenalkan keluarganya kepadanya. Meskipun mereka semua mendambakan kecantikan mereka sendiri, mereka tidak semalu Li Fugui. Bajingan ini benar-benar tidak tahu terbuat dari apa wajahnya. Li Fugui mengatakan ini, tapi di dalam hatinya dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Yang terpenting saat ini adalah segera pergi ke Gunung Yuksu. Ia menemukan sebuah gua di sini, yang dapat digunakan sebagai tempat berlindung dari angin dan hujan bagi Lina si domba jantan. Pada siang hari, dia meninggalkan Gongyang Lina di dalam gua. Ketika dia keluar, dia terlebih dahulu membiasakan diri dengan daerah sekitarnya dan mengetahui lokasi spesifiknya. Kemudian dia meluangkan waktu untuk pergi ke Gunung Yuksu sendirian dan membicarakan semuanya dengan pemilik kuil Yuksu. Dia kemudian turun gunung dan membawa Lina si domba jantan ke kota Honghe. Selama urusan di Gunung Yuksu selesai, dia hanya perlu menghubungi Suetu dan Liu Xia dulu. Selama tidak ada tindakan dari ibu kota, dia bisa dengan tenang bersenang-senang dengan keluarga Gongyang. Jika dia ingin mengambil tindakan, tidak ada salahnya jika dia meninggalkan Gongyang Lina dan bergegas kembali bersama Hua Duo dan Xiao Rongrong. Selama dia kembali ke desa Xiaoxi dan keluarga Gongyang ingin datang dan menanganinya, mereka mencari kematian. Lagi pula, kota Jiangnan sekarang menjadi markas Li Fugui. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Gongyang, mereka masih berada di kota Honghe, dan dia belum mencapai kekuatan untuk menjangkau kota Jiangnan. Setelah menjernihkan pikirannya, Li Fugui terkekeh, melirik ke arah Gongyang Lina yang sedang duduk di kursi batu, lalu berjalan menuju Gongyang Lina selangkah demi selangkah. Jangan menunggu dia berjalan, Gongyang Lina tampak gugup dan buru-buru bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Apa maksudmu? Pria dan janda kesepian ini berada di ruangan yang sama. Tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu dengan aku?" Ramlina mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda. Dia buru-buru berdiri, terus mundur, dan berkata kepada Li Fugui, "Li Fugui, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Aku telah mengikuti instruksimu dan berhenti memarahimu." Li Fugui tidak berkata apa-apa, menggosok tangannya, dan tidak datang jauh dari Gongyang Lina. Ketika mereka mencapai 1 meter, mereka hanya berdiri diam. Tetapi tiba-tiba Gongyang Lina menurunkan tangannya. Dengan berlinang air mata, dia menatap Li Fugui dan berkata, "Ayo, tapi jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu. Siapa yang berani memanfaatkanku, dia akan mati." Li Fugui berkata dengan senyum tidak setuju. "Kematian? Haha, aku tidak percaya ini. Ayo, biarkan aku memverifikasinya." Dengan itu, Li Fugui segera mengambil tindakan dan menyegel titik akupuntur Gongyang Lina. Setelah akupuntur, Li Fugui tidak mengambil tindakan lebih jauh, tapi mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Gongyang Lina, lalu berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, aku tidak tertarik pada anak-anak sepertimu. Tunggu saja di sini. Aku akan keluar dan membelikanmu makanan, lalu membeli kayu bakar. Kalau tidak baik jika kamu kedinginan dan masuk angin di malam hari." Dia menjatuhkan kata-kata ini, Li Fugui meninggalkan ular hitam besar itu dan berjalan keluar gua. Namun, tepat ketika Li Fugui menangkap 2 kelinci dan mengumpulkan kayu bakar, tepat ketika dia hendak pergi ke puncak gunung untuk melihat-lihat, dia tiba-tiba diselimuti kabut abu-abu ke arah gua. Melihat situasi ini, Li Fugui tidak berani ragu sama sekali, dan segera mengambil barang-barang yang dikumpulkannya dan terbang menuju gua. Di dalam gua, ular hijau kecil dan ular hitam besar telah bertarung dengan roh rubah di pintu masuk gua. Kedua ular roh itu bertubuh besar, masing-masing dengan mulut terbuka lebar, menyerang rubah roh di depan mereka. Rubah roh ini lincah, dan sosok putih bersihnya terus berkedip di depan kedua ular roh itu seperti kilat. 9 ekor sepanjang 2 hingga 3 meter itu seperti 9 pedang lembut, menebas kepala 2 ular spiritual. Kekuatan ular hitam besar itu sebanding dengan Hua Duo, tetapi menghadapi rubah roh berekor 9 ini, dengan bantuan ular hijau kecil, perlahan-lahan ia tertinggal setelah beberapa saat. Melihat hal tersebut, ular hijau kecil itu langsung terbang keluar dari pintu masuk gua. Ular hitam besar berjaga di pintu masuk gua, mati-matian menahan serangan roh rubah.
Setelah ular hijau kecil itu keluar, ia menjelma menjadi ular piton hijau besar dengan panjang lebih dari 10 meter dan badan setebal ember, dengan ekor menyapu langsung ke arah roh rubah. Ekornya belum bersentuhan fisik dengan roh rubah, namun tiba-tiba ekor roh rubah bertabrakan dengan ekor ular piton hijau besar. Saat keduanya bersentuhan, kedua massa energi bertabrakan dan menghasilkan cahaya terang. Ekor ular piton hijau besar itu jatuh langsung ke tanah, namun ekor roh rubah hanya putus. Kedua makhluk spiritual itu masing-masing mengeluarkan lolongan yang menakutkan. Melihat hal tersebut, ular hitam besar itu berkelebat, tanduk tumbuh dari kepalanya, dan sisiknya bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan. Setelah terbang keluar gua, dia membuka mulutnya yang besar. Di hadapannya, batu-batu seukuran baskom dan berbagai puing beterbangan dari udara. Ular hitam besar itu menjentikkan kepalanya, dan semua puing tersebut terlempar ke arah roh rubah. Roh rubah dengan cepat menghindar, kemudian dia melompat ke udara, menginjak tebing, dan berada di belakang ular hitam besar itu. Darah mengalir dari ekor ular piton hijau besar itu. Namun ketika dia melihat cakar tajam dari roh rubah hendak menangkap tanduk di kepala ular hitam besar itu, dia tidak menyangka ular itu akan menahan rasa sakit di ekornya, menopang tubuhnya dengan ekornya, dan memukul kepalanya menuju roh rubah. Melihat hal tersebut, roh rubah buru-buru menghindar, menginjak tebing dengan cakarnya, dan dengan mudah menghindari serangan ular piton hijau besar tersebut. Sebelum ular piton hijau besar itu sempat bereaksi, Ling Hu mengubah tubuhnya dan berdiri tegak. Hanya saja tubuhnya bukan manusia, perilakunya sama dengan manusia. Dua cakar tajam terentang, dan paku sepanjang 20 cm bersinar dengan cahaya dingin berwarna putih keperakan. Dengan mulut terbuka dan taring sepanjang 4 hingga 5 cm di mulutnya, dia sepenuhnya mewujudkan kata ganas. Ular hitam besar itu tidak takut sama sekali, dan langsung menutup pintu masuk lubang dengan tubuhnya, lalu menjulurkan ekornya, mengambil ular piton hijau besar yang lemah itu, dan membiarkannya tetap berada di depannya. Ada sedikit rasa jijik di mata rubah roh ini, dan ia mendekati ular hitam besar itu selangkah demi selangkah. Tepat ketika ular hitam besar itu memutuskan untuk bertarung sampai mati, Li Fugui muncul di belakang Ling Hu dalam sekejap mata seperti embusan angin. Dia dengan tenang meletakkan kayu bakar dan kelinci di tangannya, dan bercanda sambil tersenyum, "Saya tahu ada sesuatu yang salah. Mengapa saya harus pergi sejauh ini untuk mencari makanan ini ketika anak saya diantar ke rumah saya?" Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengarahkan pandangannya pada ular hitam besarnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bawa istrimu bersamamu, masuklah ke dalam gua." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengeluarkan 2 botol cairan spiritual dari tubuhnya dan melemparkannya ke ular hitam besar itu. Ular hitam besar itu menangkap cairan spiritual di mulutnya. Dengan ekspresi rasa terima kasih di matanya, ia kembali ke ukuran sebelumnya, dan kemudian dengan cepat kembali ke gua bersama ular hijau kecil itu. Li Fugui memandang roh rubah di depannya. Kalau dipikir-pikir, tidak heran lembah ini begitu sepi dari tadi malam hingga sekarang. Bahkan ketika saya menangkap burung pegar dan kelinci, hewan-hewan kecil ini bahkan tidak mengeluarkan suara. Ternyata ada roh rubah yang begitu kuat di lembah tersebut. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengedarkan vitalitasnya di dalam tubuhnya. Dengan sedikit niat membunuh di matanya, dia melihat ke arah roh rubah di depannya dan berkata terus terang, "Aku akan memberimu 2 pilihan. Yang pertama adalah untuk segera mengumpulkan vitalitasmu. Berlututlah dan dengarkan aku. Perintah kedua." Begitu kata kedua diucapkan, roh rubah melambaikan cakarnya yang tajam dan bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui senang. Sejak pertarungan terakhirnya dengan utusan keluarga dunia tersembunyi, dia belum pernah bertemu dengan master sekuat itu dalam waktu yang lama. Hari ini, dia bisa mengambil kesempatan ini untuk bermain dengan binatang buas di depannya,
Jika dia tidak melakukannya mengambil tindakan untuk waktu yang lama, keterampilannya mungkin terbuang sia-sia. Ling Hu tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaannya. Begitu dia tiba di depan Li Fugui, cakarnya yang tajam mencakar wajah Li Fugui. Sudut mulut Li Fugui sedikit terangkat. Dia meminum cairan roh setiap hari. Meskipun pohon induk Black Spirit di tubuhnya belum terbangun, efek yang dibawa benda ini ke tubuhnya perubahannya belum mereda. Di bawah pengaruh cairan spiritual, Li Fugui samar-samar merasakan bahwa kekuatan sejatinya akan segera mencapai tahap tengah ramuan emas. Di permukaan, dia hanyalah master bawaan tahap akhir. Namun nyatanya hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa ada pohon induk Black Spirit yang tidak aktif di dalam tubuhnya. Jadi, ketika Ling Hu penuh percaya diri dan merasa bahwa dia bisa menggunakan cakarnya yang tajam untuk menggaruk kepala Li Fugui, dia tidak menyangka bahwa Li Fugui pertama-tama meraih sendi kaki depan Ling Hu, lalu menendangnya dari belakang. Ekspresi menyakitkan muncul di wajah roh rubah, dan 9 ekornya tiba-tiba berubah menjadi 9 tali. Tepat ketika Li Fugui hendak mematahkan cakar tajam roh rubah, lengannya tiba-tiba tertahan oleh ekor yang muncul entah dari mana. Kemudian roh rubah membuka mulutnya, menggigit dengan keras, dan menggigit leher Li Fugui. Li Fugui mengerutkan kening, dan seluruh energinya berkumpul di lengannya saat dia mengangkat tangannya. Dia cukup memasukkan ekor rubah ke dalam mulut roh rubah. Roh rubah tertangkap basah dan digigit, ekornya patah menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama ketika ekor lainnya dilonggarkan, Li Fugui meraih ekor rubah roh lainnya dan menariknya dengan kuat, dan ekor lainnya langsung dipotong. Roh rubah gemetar, dan mencakar wajah Li Fugui lagi. Senyuman menghina muncul di bibir Li Fugui. Saat dia membungkuk, dia menjambak rambut di tubuh roh rubah. Roh rubah, yang awalnya sangat ganas di depan ular hitam besar, berubah menjadi boneka di tangan Li Fugui hanya dalam beberapa menit di depan Li Fugui. Dari 9 ekor tersebut, 4 diantaranya patah. 7 atau 8 paku tajam di kedua cakar depannya dicabut hingga ke akar-akarnya. Yang terpenting adalah Li Fugui tidak berhenti, tapi mulai mencabut rambut putih roh rubah dengan kedua tangannya. Kurang dari 5 menit, semua rambut putih di perut dan wajah rubah roh dicabut, memperlihatkan daging merah mudanya. Ular hitam besar dan ular hijau kecil, yang telah meminum cairan spiritual, menjulurkan kepala mereka keluar dari pintu masuk gua. Setelah melihat pemandangan di depan mereka, kemarahan di wajah kedua hewan peliharaan spiritual itu hilang sama sekali. Li Fugui terkekeh, dan sambil mencabut bulu rubah satu persatu, dia bergumam kepada Ling Hu, "Katakan padaku, siapa yang ingin kamu sakiti? Kamu harus datang ke wilayahku dan mengacau hari ini. Aku akan mencabut rambutmu dulu, lalu bunuh kamu, serap vitalitasmu, dan panggang kamu di atas api untuk dimakan." Pada saat ini, ular hitam besar itu meliuk-liuk dan dengan cepat merangkak ke sisi 2 kelinci yang mati. Setelah mengambil kelinci itu, dia berdiri ke atas dan bergetar. Li Fugui melihat pemandangan ini dari sudut matanya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, biarkan ular hitam besarku memakan dagingmu." Lalu aku teringat bahwa daging di tubuhmu mungkin sedikit bau ular hitam. Besar dia segera membuka mulutnya, sepertinya siap menelan roh rubah hidup-hidup. Pada saat ini, tanpa diduga, Ling Hu benar-benar berbicara dan berkata dengan suara manusia, "Tidak tahu malu, gangster." Li Fugui tertegun sejenak, setengah membuka mulutnya, menatap Ling Hu dengan tidak percaya. "Tunggu sebentar, kamu benar-benar bisa bicara." Ling Hu tidak lagi berbicara, tetapi jatuh ke tanah karena kelelahan. Li Fugui penasaran. Dia tahu bahwa makhluk spiritual liar, betapapun kuatnya mereka, tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia. Hanya ketika hewan peliharaan spiritual di sekitar manusia mencapai tingkat kekuatan tertentu, barulah mereka dapat berbicara dan mengeluarkan suara manusia. Dengan kata lain,
Hewan peliharaan spiritual yang kuat di depan saya ini pasti diberi makan oleh seseorang. Dia sudah lama berada di kota Jiangnan, dan satu-satunya hewan peliharaan spiritual yang dia lihat adalah ular hitam besar dan rhubarb di sampingnya, ditambah sari ginseng kecil. Tetapi ketika saya datang ke kota Honghe, pertama-tama saya melihat ular hijau kecil, dan kemudian rubah spiritual di depan saya. Yang terpenting adalah kedua hewan peliharaan spiritual ini tidak dibuat oleh orang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa para pejuang kuno di kota Honghe, sampai batas tertentu, lebih kuat daripada para pejuang di kota Jiangnan. Tepat ketika Li Fugui hendak bertanya dari mana roh rubah itu berasal, dia tidak menyangka roh rubah itu tiba-tiba melintas dan berubah menjadi sosok putih, terbang ke kejauhan. Ular hitam besar hendak mengejar, tapi Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan pergi, kamu tidak bisa mengalahkannya bahkan jika kamu pergi. Selain itu, saya ingin melihat siapa lagi di kota Honghe yang bisa memelihara hewan peliharaan spiritual yang begitu kuat." Membuka mulutnya dan mengeluarkan suara mendesis, sepertinya memberitahu Li Fugui bahwa aku pasti bisa mengalahkan roh rubah sekarang. Li Fugui tidak berkata apa-apa, dia mengambil kelinci di tanah dan melihat ke arah ular hitam besar itu. Hanya dengan melihat, ular hitam besar itu menundukkan kepalanya ke tanah seolah kecewa. Setelah sampai di dalam gua, Li Fugui melirik Lina si domba yang masih duduk di kursi batu, tak bergerak, dengan wajah memerah, sambil menyalakan api. Dia dengan penasaran bertanya kepada Lina si domba, "Ada apa denganmu? Wajahmu tampak semerah pantat monyet. Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat?" Lina si domba langsung menitikkan air mata. Ada ekspresi keluhan di matanya. Saat Li Fugui penasaran, ia tidak menyangka selain bau darah yang menyebar dari ekor ular hijau tersebut, juga terdapat bau pesing yang menyengat di dalam gua. Cium ini, Li Fugui langsung mengerti. Segera meletakkan apa yang dia lakukan. Segera mendatangi Gong Yang Lina, melepaskan ikatan titik akupuntur di tubuhnya. Lalu tersenyum dan berkata kepadanya, "Maaf, saya harap kamu menyerah sementara saya melepaskannya. Titik akupuntur untukmu. Kamu keluar untuk menggunakan toilet." Gong Yang Lina meraung dan mengutuk dengan keras, "Li Fugui, kamu bajingan, aku pasti akan membunuhmu." Saat dia mengatakan itu, Gong Yang Lina melambaikan tangan merah jambu kecilnya. Dia meninju dan bergegas menuju Li Fugui. Namun, sebelum dia datang ke Li Fugui, dia tidak ingin Li Fugui menundukkan kepalanya dan melirik rok basah Gong Yang Lina. "Berhentilah berkelahi. Pertama, kamu tidak bisa mengalahkanku. Kedua, rokmu masih basah sekarang, sebaiknya kamu mencari cara untuk mengeringkan pakaianmu dulu." Gong Yang Lina sangat malu dan marah sehingga dia menyeka pakaian itu dari sudut matanya. Dengan air mata berlinang, dia berbalik dan menangis dan berjalan menuju ular hijau kecilnya. Dia mengambil ular hijau kecil itu dengan tatapan membelai dan memegangnya di tangannya. "Xiao Qing, saudari, maafkan aku untukmu." Li Fugui menyalakan api, berdiri dan menggendong kelinci itu. Ketika dia keluar untuk mengupas kulitnya, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kakak, apakah kamu pikir kamu adalah Bai Suzhen? Ngomong-ngomong, jangan menangis sekarang. Izinkan saya bertanya, di kota Honghe, selain Anda memelihara hewan peliharaan spiritual, ada yang lain siapa yang memiliki hewan peliharaan spiritual?" Gong Yang Lina tidak berkata apa-apa, berbalik dan dengan lembut meletakkan ular hijau kecil itu di sofa batu. Kemudian dia mengeluarkan belati itu, dan ketika Li Fugui keluar, dia menggunakan belati itu untuk menggaruk gigi ular hijau kecil itu. Li Fugui masuk dan melihat Gong Yang Lina memegang belati. Dia mengira gadis itu akan mengoperasi ular hijau kecil itu. Jadi dia tersenyum dan berkata kepadanya, "Jawab pertanyaanku dulu. Apapun yang aku tanyakan padamu, kamu tinggal menjawabnya. Untuk menjawabnya dengan patuh, jawab, aku akan menyembuhkan ular hijau kecilmu nanti." Setelah mendengar ini,
Gongyang Lina menekan ketidakpuasannya dan bertanya pada Li Fugui. Lukanya seperti ini, bisakah kamu membantunya menyembuhkannya? Oke. Li Fugui mengangguk, tersenyum dan berkata, tentu saja. Gongyang Lina tidak mengatakan apa-apa, tapi dengan hati-hati menyingkirkan belatinya. Kemudian dia melepas mantelnya dan dengan lembut menutupi ular hijau kecil itu. Li Fugui membakar kelinci itu dan kembali menatap Lina si domba jantan. Gongyang Lina menjadi tenang, dan kemudian berbisik, di kota Honghei, satu-satunya yang memiliki hewan peliharaan spiritual adalah keluarga Gongyang kami, dan mungkin juga ada kuil Yuxu. Li Fugui merasa senang dan melihat keluar gua. Mau tidak mau berkata, apakah menurutmu ini Gunung Yuxu? Gongyang Lina menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Gunung Yuxu dijaga ketat, apalagi saya anggota keluarga Gongyang. Saya dengar paman saya di rumah mereka mengatakan itu setiap kali seseorang dari keluarga Gongyang muncul di Gunung Yuxu. Tidak peduli siapa mereka, mereka akan mati mendadak. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Apakah Anda percaya ini? Izinkan saya bertanya. Apakah Anda tahu bahwa Anda Gongyang siapa di dalam keluarga meninggal mendadak karena membobol Gunung Yuxu? Begitu dia selesai berbicara, Gongyang Lina berkata dengan serius. Saya tahu, kakek kedua saya, garis keturunan mereka meninggal di Gunung Yuxu saat itu. Tiba, mayatnya belum ditemukan, beberapa putra kakek kedua saya datang ke Gunung Yuxu untuk mencari mereka. Tetapi mereka semua mati mendadak. Ketika seseorang menemukan mereka, mereka semua mati kehabisan darah. Sejak itu, dalam beberapa dekade terakhir, kami telah benar-benar mendapatkan kejelasan garis antara keluarga Gongyang kami dan kuil Yuxu, dan mulai sekarang kami tidak pernah menyeberangi sungai. Meski ada sedikit senyuman di wajah Li Fugui, tapi saya berpikir dalam hati, sepertinya seharusnya ada pertempuran besar antara Yuxu Guan dan keluarga Gongyang sebelumnya, tapi saya tidak tahu apa alasan konflik antara keduanya. Beberapa saat kemudian, gua itu dipenuhi aroma barbek. Gongyang Lina tersipu dan berkata dengan sedikit malu, Li Fugui, bisakah kamu keluar sebentar? Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu keluar? Gongyang Lina memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan menundukkan kepalanya ke arah aku melirik rokku sendiri. Li Fugui melirik Gongyang Lina, lalu berdiri dan melepas celananya. Gongyang Lina mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak membawa baju ganti? Ini, pakailah, lalu pergilah tidak jauh ke depan, di mana kebetulan ada mata air yang cerah. Cuci pakaianmu di sungai terdekat dan segera kembali. Selain itu, jangan berpikir untuk melarikan diri, kamu mungkin juga tahu betapa kuatnya rubah roh itu tadi. Gongyang Lina melirik ular hijau kecil yang terluka itu. Sudut dari matanya tertuju pada belatinya. Dia memikirkannya sejenak, lalu mengambil celana Li Fugui dan berjalan keluar gua. Tepat saat berjalan keluar gua, Ramlina berpikir, bajingan, ayo pergi, bibiku belum membunuhmu, jadi aku tidak akan pergi sekarang. Li Fugui memandangi sosok Ramlina yang pergi, dengan senyuman tipis di bibirnya, lalu mulai memanggang daging kelinci dengan serius. Kota Honghei, di aula belakang aula Kaitai. Setelah mendengar Wakil Direktur Ming selesai berbicara tentang situasi Li Fugui, wajah Gongyang Kaitai langsung bersinar karena kegembiraan, dan dia buru-buru bertanya, Xiao Ming, apa yang kamu katakan? Apakah Li Fugui ini benar-benar orang yang langka dan aneh di dunia? Ming. Ming Wakil Direktur tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu apakah dia orang aneh atau bukan, tetapi saya tahu bahwa keterampilan dan keterampilan medisnya tidak ada duanya yang pernah saya lihat. Selain itu, mengingat situasinya saat ini, dia adalah orang yang paling tidak mungkin dengan sengaja menjadikanmu musuh. Gongyang Kaitai bertanya dengan rasa ingin tahu, karena tidak mungkin menjadi musuh kami, mengapa kamu menculik cucuku? Tidakkah dia tahu bahwa Xiaona adalah generasi ketiga dari Gongyang kami keluarga?
satu-satunya anak yang hidup sampai usia 18 tahun. Wakil Direktur Ming terkekeh dan berkata, "Paman, mari kita posisikan diri kita pada posisi Anda. Li Fugui datang ke sini untuk melakukan sesuatu, dan dia secara tidak sengaja memprovokasi Anda. Anda membawa hampir 100 orang bersamamu. Master seni bela diri kuno mendatanginya untuk menyelesaikan rekening. Menurutmu, dalam hal ini, berapa banyak pilihan lain yang tersedia untuknya? Belum lagi dia, tapi siapapun, setelah melihat situasi ini, dia mungkin akan memilih untuk membawa orang menjauh. Pertama-tama hindari sisi tajamnya, dan kemudian kembali untuk meminta maaf. Dengan cara ini, mungkin kita dapat menghindari konflik skala besar, kan?" Gongyang Kaitai menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Wakil Direktur Ming. Dia berkata terus terang, "Xiao Ming, bukannya aku tidak mempercayaimu. Kita pernah berurusan satu sama lain sebelumnya, dan aku memahami kepribadianmu. Tapi masalah ini bagaimanapun juga sangat penting. Sebelumnya cucu perempuan saya ditemukan, saya harap Anda tidak ingin bersamanya. Setelah meninggalkan kota Honghe, jika Xiaona kembali, semuanya akan persis seperti yang Anda katakan. Keluarga Gongyang kami bersedia menghabiskan 10% lagi ramuannya dan sumber daya Yuan Shi akan memberimu ronde ke-6. Berdiri teguh sepenuhnya di sini, di kota Honghe. Tetapi jika Xiaona tidak dapat kembali dengan selamat, maka..." Sebelum Gongyang Kaitai dapat menyelesaikan kata-katanya, Wakil Direktur Ming berkata dengan tegas, "Jika Xiaona tidak bisa kembali dengan selamat saat itu, saya bersedia meninggalkan diri saya di depan Anda." Gongyang Kaitai tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu masalah ini diselesaikan." Deputi Direktur Ming mengangguk dan berkata, "Oke, ada satu hal lagi. Segala sesuatunya kacau di depan kota Honghe. Saya ingin tahu apakah Anda..." Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi Gongyang Kaitai juga tahu apa yang dipikirkan Wakil Direktur Ming. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Gongyang Kaitai berdiri dan berteriak ke pintu, "Kemarilah." Seorang budak rumah tangga, dia segera memasuki pintu dan berlutut di depan Gongyang Kaitai. Gongyang Kaitai berkata terus terang, "Pergi dan suruh mereka meningkatkan kesiapan tempur dan temukan Xiaona. Serahkan saja pada pelayan di rumah. Segala sesuatu di perusahaan besar keluarga Gongyang kita akan kembali normal." Pelayan itu mengangguk. Setelah beberapa saat, ke-6 putra Gongyang Kaitai berkumpul. Setelah masuk, mereka berdiri berjajar. Putra tertua Gongyang Sanshui tampak cemas dan buru-buru bertanya, "Ayah, saya belum menemukan Xiaona. Berhentilah mencari sekarang. Bagaimana jika..." Sebaliknya, ke-6 putra Gongyang Kaitai berbeda dengan anak dari keluarga lain. Kalau di keluarga lain, kalau ada kelompok anak, mereka semua akan bersaing memperebutkan siapa yang jadi kepala keluarga. Tapi di keluarga Gongyang, saudara-saudara ini tahu bahwa tidak masalah siapa yang akan menjadi kepala keluarga sekarang. Yang paling penting adalah melindungi Gongyang Lina dan membiarkannya berkembang untuk keluarga Gongyang. Lagi pula, begitu keluarga Gongyang benar-benar punah, siapa di antara mereka yang akan menjadi kepala keluarga dan bisa bertahan berapa tahun? Beberapa saudara meninggal satu demi satu. Dan pada akhirnya, keluarga Gongyang tidak akan terpecah di antara semua orang. Oleh karena itu, meskipun Gongyang Lina hanyalah putri dari anak ketiga, di mata saudara-saudaranya ini, Xiaona adalah putri kandung dari semua orang di keluarga Gongyang mereka. Menghadapi pertanyaan putranya, Gongyang Kaitai hanya tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berbisik, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Aku akan mengurusnya." Gongyang Sancheng meneteskan air mata dan buru-buru berkata kepada Gongyang Sancheng. Yang Kaitai berkata, "Ayah, Xiaona adalah putri kandungku.
Aku tidak peduli seberapa besar dampak penemuannya terhadap kota Honghe. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah mengizinkan pemindahan apapun sampai Xiaona ditemukan, sendirian. Ekspresi di wajah Wakil Direktur Ming menjadi gugup. Dia melirik domba jantan Kaitai dengan cemas. Gongyang Kaitai berwajah datar dan memarahi putranya dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin memberontak? Biar ku beritahu, Xiaona adalah putrimu, cucuku, dan satu-satunya di keluarga Gongyang kita. Harapan, betapa pentingnya dia, bagaimana mungkin saya tidak tahu. Sekarang semua dengarkan pengaturan saya dan segera lakukan apa yang baru saja saya katakan. Siapapun yang berani tidak patuh, saya akan mati dulu untuk menunjukkannya kepada Anda. Gongyang Kaitai tidak memiliki apapun untuk diperbarui sekarang. Ide bagus, yang bisa dia lakukan hanyalah memilih untuk bekerja sama dengan Wakil Direktur Ming terlebih dahulu. Saya hanya berharap apa yang dikatakan Wakil Direktur Ming itu benar. Lagi pula, jika masalah terus berlanjut seperti ini, mungkin sebelum Xiaona kembali, pihak Game ke-6 akan memulai perang dengan keluarga Gongyang mereka demi stabilitas sosial. Jika konflik benar-benar terjadi di antara keduanya, hal itu tidak dapat diubah. Keenam putra Qi Kuaichuo cukup berbakti. Setelah mendengar perkataan Gongyang Kaitai, mereka semua berbalik dan berjalan menuju pintu dengan putus asa. Gongyang Kaitai memandang Wakil Direktur Ming dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Ming, biarkan aku membuatmu tertawa. Biarlah, aku mendengar seseorang berkata bahwa kamu datang ke sini kali ini dan membawa seorang wanita bersamamu. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Pergi dan bawa dia ke sini. Lagi pula, di luar sekarang tidak terlalu aman." Di permukaan, Gongyang Kaitai sedang memikirkan keselamatan Xiao Rongrong. Faktanya, lelaki tua ini dengan jelas menyatakan bahwa dia berencana untuk mengendalikan semua orang yang memiliki hubungan sedikit pun dengan Li Fugui. Wakil Direktur Ming mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan segera keluar dari Istana Sungai Merah bersama Hua Duo. Ketika ketiga orang itu baru saja keluar dari gerbang Istana Honghe, mereka sampai di pintu masuk istana. Dahi Wakil Direktur Sun ditutupi dengan garis-garis hitam. Dia masuk ke dalam mobil komersial bersama Wakil Direktur Ming dan Hua Duo. Begitu mobil dinyalakan, Wakil Direktur Sun bertanya dengan wajah dingin, "Wakil Direktur Ming, Hua Duo adalah milik Anda. Katakan padaku, apakah kamu berencana untuk melepaskannya setelah kekacauan besar?" Wakil Direktur Ming bersandar di kursinya, dengan sedikit ketidaksenangan dalam ekspresinya. "Terserah kamu, Wakil Direktur Sun, izinkan saya, bisakah saya membunuh Kapten Hua sekarang? Juga, apa yang kamu katakan tadi, Kapten Hua adalah milikku. Apakah itu terlalu berlebihan, Wakil?" Direktur Sun menatap dingin dengan ekspresi agak kejam di matanya. Wakil Direktur Ming bertanya, "Benarkah, bukankah begitu? Apakah Anda tidak bertanggung jawab atas pengelolaan tim kedua tahun ini?" Bersambung.